Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Hengki Lodwig Sirait. Kali ini kita coba belajar tentang binary exploitation. Oke, jadi yang baru pertama kali hadir di channel saya, silahkan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk di share dan klik loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Untuk itu kita langsung saja kita mulai dengan bermain sedikit pengetahuan yang dasar dari binary exploitation. Oke, kita coba pindah ke folder directory PyCodectf dan kita coba pindah ke binary exploitation. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan dua mesin, Chase dan Heroes Live C. Oke, coba saya clear dan kita lanjut untuk login di pycodectf.org kita. Dan di sini ada misi buffer overflow. Oke, langsung saja kita coba make dir di sini buffer overflow. Oke, dan kita coba cd to buffer overflow dan mkdir 0, cd to 0 dan kita clear. Oke, kita coba bermain di sini. Smash the stack. Let's start off simple. Can you overflow the correct buffer? Jadi overflow ini semacam membuat sesuatu itu menjadi berlebihan gitu ya, over. Jadi dia akan nge-overflow, itu istilahnya, jadi muatannya sampai bertumpah gitu. Dan di sini ada program di sini. Dan di sini ada source code-nya. Oke, dan di sini bisa connect di sini. Oke, coba kita lihat hintnya. How can you trigger the flags to print? Oke, dan if you try to do the math by hand, maybe try and add few more characters. Sometimes there is a run expecting. Oke, man gets dan read the bug section. Oke, coba kita bikin di sini dan kita lihat di bug section apakah ada security. Consider the gets function cannot be used several. Kayaknya nggak ada ya. Bug function gets. Oke, sepertinya tidak terlalu ada di sini apa-apa. Because of lack of bound checking and the inability for the calling program to reliably determine of length the next incoming line, the use of function enable malicious user arbitrary change or running program functionality through a buffer overflow attack. Oh, ini dia. Jadi bisa menggunakan buffer overflow ya. Ini yang gets. Oke, langsung saja kita coba press key di sini untuk keluar dan kita coba download dua program di sini. Saya mau lihat source code-nya aja. Di copy link address dan kita we get the phone.c. Oke, saya akan buka pakai Visual Studio Code dan kita lihat Visual Studio Code kita phone.c. Oke, saya harap ini saya besarin dikit biar bisa terlihat. Codingannya itu kurang lebih seperti ini dari bahasa C. Studio include library stdlib, strings dan signal. Define flag size 64. Oke, flag 64. Signal save handler. Dia akan ngeprint flag kita nih. Print as the flag. Oke, ff splash seperti dia ngirim integer signal. Ada fungsi phone juga yang minta input buffer 16. Oke, jadi inputnya 16 strcpy. Di mainnya dia akan ngebuka file flag.txt. Oke, jadi dia akan melihat untuk bikin file flag.txt nya fget flag.save. Oke, signal save
signal handler, dia manggil ke signal handler. Terus get ID, get resource, gid. Dia akan ngeprint input yang karena kita akan membutuhkan input char buffer 100 gets. Oh, dia pakai gets buffer 1 sampai 100 dan fullnya buffnya 1. Berarti kalau ada 100 lebih dari 100 mungkin dia akan tumpah ya. Jadi kalau ini flag apanya si getsnya tadi bilang nih kalau dia overflow, jadi kita coba kasih string itu lebih dari 100 ya. Oke, gimana untuk mengenerate string? Kita bisa menggunakan Python 3 -c. Untuk komennya kita bisa bilang print a mungkin dikali 100. Oke, nah di sini ada 100e. Bagaimana kita coba ini kalau kita masukkan di NC nya tadi yang diberikan sama dia, netcat ini. Coba kita masuk dan kita lempar di sini dan inputnya kita kasih 100. Apakah masih oke? Nah, di sini overflow. Jadi langsung dapat. Jadi dia ada overflow around the bed. Oke. Karena dia memanggil, dia menyediakan ada 100 buffer karakter di input dan dia get sampai 100 nya itu. Oke, jadi dia akan menjalankan full yang 100. Nah, sementara ini 16. Dia akan nge-assign 16 buffer, sementara kita menyimpan copy sampai 100. Nah, ini di sini dia jadi vulnerable-nya di sini, berarti dia mengalokasikan 16 karakter tapi kita ngirim input sampai 100. Oke, jadi kalau misalnya kita cuman ngirim 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 itu masih belum apa-apa. Nah, gimana kalau kita ngirimnya sampai 17? Jadi saya copy ini, terus saya pastikan dan saya tambahkan A besar di sini dan belum apa-apa. Tapi kalau kita kirim 100 dia bisa. Nah, sampai titik berapakah dia? Kayaknya nggak 100 juga bisa dikirim. Mungkin misalnya ini 17, kita coba ke 20, 18, 19, 20. Nah, 20 saja dia sebenarnya sudah ini ya, sudah overflow. Jadi overflow itu semacam kumpulan stack, satu kumpulan 1 2 3 4 misalnya gitu. Nah, begitu kita melebihin dari 4, dia akan ngedorong nih. Jadi stack itu dia akan ngisi terus gitu. Jadi ngisi di bawah, jadi yang dari atas ini kedorong ke atas sampai meluber gitu. Ibaratnya kalau kita masukin air penuh di dalam gelas, kita masukin suatu benda, airnya akan tumpah gitu. Nah, ini coba kita submit 100 poin untuk buffer overflow 0, masih yang sepertinya masih gampang. Dan kita coba submit. Oke. Kita sudah mendapatkan poin yang harusnya menjadi 29.330. Nah, di sini lebih sedikit lagi to sum. Di sini lebih sedikit lagi ya, tadi ada 11.000, di sini ada 3.000. Oke, di sini butuh launch instant. Coba kita launch. Launching challenge instant and description. Can you solve this? Additional details opening. What two positive number can make this possible? N1 besar dari N1 plus N2 atau N2 besar dari N1 plus N2. Oke, nah di sini bagaimana sih? Mari kita copy link address. Oh iya, tadi saya belum nge-save di sini satu file flag.md nya apa. Kita coba save tadi ya. Ini save dan coba kita close lagi di sini. Nah, jadi kita coba bikin lagi satu folder.
yang namanya ToSum. Oke. Dan cd ke ToSum. Oke, saya coba clear. Mari kita coba code. Belum ada filenya yang kita download di sini. Mari kita download source code-nya di sini. Klik kanan dan copy link address. Lantas kita coba wget flag.c. Oke, mari kita coba code here. Kita coba lihat codingannya. Flag.c ada di sini. Static add integer of c. Integer result a dan b. Result sama dengan a plus b. Integer a ini add integer. Gimana supaya dia tidak kena di sini? Result sama dengan a plus b. Oke. Main integer 6, 1, 62 dan summary flag c. Print ini terus ff plus what two positive number can make this possible. Scan f d nomor 1. Dia jika ininya dan dia minta ini. Oke, print new entered ini ngeprint doang. Terus sum dia manggil function yang di atas. Kalau functionnya hasilnya sama dengan 0, maka no overflow dan keluar. Jika kurang dari 1, oke, ditambahkan kurang dari 1, print you have integer overflow ff plus std out. Kemudian karena dia ini bagaimana supaya dia melewati dari yang 0 ini ya. Sum sama dengan 6 plus 61. Oke, di sini kita mencoba. Ini ada buffer 60 tapi dia fget nya 59. Kayaknya nggak ada mas, nggak bisa ini ke overflow. Nah, apa yang kita overflow di sini? Dia coba untuk mengoverflow bilangan. Nah, bilangan itu ada integer. Nah, bagaimana integer ini? Mari kita coba search integer maximum value in C 2147483647. Nah, ini maksimumnya gitu ya. Jadi kalau kita tambahkan dengan 1, kemungkinan dia akan overflow. Nah, dan dia akan menjadi error gitu. Jadi kalau di plus 1 dia akan menjadi error. Error jadi besar dari mana? Nah, mari kita coba langsung. Kita coba di ininya. Oke, saya akan coba komen dulu di sini untuk mengkopikan ini, dan kita coba copy si NC-nya kita. Jadi integer itu batas maksimumnya itu cuman ini ya, 2 miliar 147.483.647. Oke, kalau nilai itu sih masih bisa gitu ya. Coba kita copy si ininya, netcardnya untuk connect ke servernya, dan coba kita lihat what is two positive possible number. Mari kita kopikan tadi nomornya ini, dan kalau dia untuk yang pertama, dan kalau kita tambahkan 1, apakah yang terjadi? Dan dia melakukan overflow ya. You have an integer overflow. Nah, di sini ada your flag is Pico CTF2 integer buffer overflow. Nah, di sini jadi dia kalau ditambah 1 dia akan jadi error. Error itu lebih besar dari ini, dan ini besar dari N. Jadi kalau dia bilang N1 lebih besar dari N1 plus 2, ya jadi yang ini lebih besar daripada error. Dan N2 1 lebih besar dari N1 itu daripada error. Jadi
sebenarnya ini sudah melakukan overflow karena dia type-nya tadi di sini saya lihat ada type integer ya. Jadi maksimum dari integernya berapa, coba kita tembak di luar dari situ gitu. Oke, dan kita coba bikinkan di sini satu flag.md dan kita pastikan di sini flagnya ini, dan kita coba paste di sini. Dan kita telah menyelesaikan 2 array. Your team already received credit for solving this challenge but you just okay. Sepertinya itu di misi itu ya 2023, saya nggak tahu karena di 2023 baru saya dapat tim. Dan ini ada 100 poin lagi di local target. Wow, ini sepertinya sulit ya karena cuma 22 yang solve. Dan kita coba masuk ke local target kita, smash the stack. Ini sepertinya hampir sama seperti yang tadi juga, ini karena masih main di stack. Jadi untuk pengertiannya di stack itu, kurang lebih semacam susunan atau kumpulan alamat-alamat yang akan diregister, semacam fungsi-fungsinya dia akan disimpan di dalam RAM. Jadi RAM itu akan dipanggil secara berurutan gitu, dan dia akan return kemana ada di dalam stacknya itu gitu. Jadi kalau stacknya ibaratnya ada tumpukan gitu ya, jadi kalau tumpukan itu sudah pas dia, kalau kita tambahkan buffer overflow atau kita tambahkan satu data atau kita tambahkan penyimpanan dengan limit yang lebih besar, dia akan kedorong ke atas gitu. Itu sih yang namanya stack overflow-nya. Nah, di sini kita coba local targetnya masih menggunakan gets kayak yang tadi yang pertama overflow ya. Nah, coba kita lihat, can you overflow the buffer here? Oke, nah kita coba bikin satu folder dengan nama local target. Oke, nah di sini coba saya close kembali dan kita coba buka di sini. Kita cd dan kita mkdir local target dan cd to local target. Oke, saya coba clear lagi. Di sini kita sudah ada satu file yang the program is available here. Dan kita coba lihat source code-nya saja, apakah kita bisa menentukan dari source code-nya saja atau kita harus ngerunning satu foldernya. Oke, saya coba widget local target.c dan ini saya coba close dan coba kita buka dari sini. Nah, local target.c apa yang kita temukan di sini, dan kita menemukan file C input 16, inputnya ada 16 karakter. Oke, print enter a string, get input. Nah, ini sepertinya 16 bisa kita overflow ya. 16 mungkin tadi yang 16 itu ditambah 4 bit mungkin sekitar 20 karakter. Dan kita coba print 6 jika 6 nya sama dengan 65. Oke, jika 6 sama dengan 65 ini adalah karakter A huruf besar ya. Jadi kalau misalnya saya bikin Python 3, di sini saya coba print, mungkin tanpa print juga kita bisa ya, ordinary dari A. Bisakah kita bikin begini? Nah, 65 ya, dari ASCII-nya itu adalah huruf A besar ya. Jadi kalau huruf A kecil itu 97, jadi huruf A besar itu 65 karena dia di sini dia ada pengecekan jika 6 sama dengan 65. Nah, di sini kita bisa cek input stringnya itu 16, 6 nya 64, jadi dia udah set bahwa ini adalah 64.
enter a string, jadi dia akan assign si num-nya 64. Kalau kita nggak bisa nge-overflow si input kita ini, dia minta 16, dia akan ngecek inputnya 65. Nah, jadi bagaimana supaya kita mengoverflow si num ini. Jadi num ini adalah variabel yang akan disimpan di dalam stack. Jadi variabel yang akan disimpan di dalam kumpulan-kumpulan stack. Nah, ketika kumpulan itu bagaimana kita supaya menggeser di address dia, tempat dia menyimpan itu kita set gitu. Jadi kita harus melakukan overflow terhadap input ini. Jadi inputnya ini ada gets lagi di sini yang menjadi vulnerable code kalau saya bilang ya. Nah, ini kita coba running, sepertinya sih tidak ada masalah. Nah, di sini akan saya coba print 16A ya. Print A, saya coba ini aja deh, saya coba Z supaya bisa lebih terlihat, dikali dengan 16. Nah, ini ada Z. Saya coba exit. Nah, kita coba lihat sini ada 10 menit dan kita coba running ke NC-nya lagi untuk menjalankan. Oke, saya coba clear dan kita paste di sini. Saya tadi lupa untuk mengcopy si ZZZ-nya. Oke, saya coba copy di sini. Nah, baru saya running di sini dan kita coba pastikan di sini ada 16 karakter tadi ya. Nah, di sini sepertinya dia masih mereturn 64. Dimana kalau kita pastikan di sini dengan huruf A terakhirnya masih 64. Oke, nah kita coba Z-nya sampai 20 ya. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, belum ada perubahan. Terus kita overflow lagi dia dengan 21. Oke, masih belum ada perubahan. Kita coba 21, 22. Belum ada perubahan. Saya coba copy lagi di sini dan kita coba 23, 24. 24 kembali ke 0. Nah, sepertinya di 25 kita harus set si A tadi ya, karena 65. Nah, jadi di 25 kena bugnya gitu. Jadi dia kegeser menjadi numnya jadi 20, jadi 65. Sementara dari kalau dia di replace dengan kosong tanpa kita tambahin A itu jadi 0 dia. Nah, ini karena memorinya itu belum dialokasikan untuk yang di struktur di sini. Nah, jadi dia belum dapat, ini udah kedorong ya. Nah, jadi kita dapat di sini locals in scope. Nah, scope si stacknya gitu. Jadi kita sudah dapat di sini, kita bikin satu flag .md dan kita pastikan di sini. Oke, dan kita coba submit untuk yang 22 orang. 22 solve atau 23 attempt dari 95. Oke, semoga kita dapat 100 poin. Dan yap, kita mendapatkan 100 poin. 29530. Nah, sekarang kita coba mulai dengan picker keempat. Oke, apa ini? Kita coba copy. Saya akan bikin namanya picker aja. Dan seperti biasa coba kita bikinkan satu folder picker dan cd ke picker dan kita coba launch. Can you figure out how the program is work? The flag additional details will be available after launch. Okay, the program source code can be downloaded here.
Mari kita coba copy link address si pickernya untuk melihat source code-nya. Oke, dan di sini saya coba close. Dan kita coba lihat source code-nya apa yang bisa kita injek di sini. Sepertinya ada clue 2. Kita coba lihat clue-nya. With Python there is no binaries with compiled language in like C. The source code and the binaries are created from source code. There are convention and UML readable source code, so the highly efficient machine language in case x86 x64. Yang kedua, how can you find the address that Win is at? Oke, sepertinya ini agak sedikit more hard. Mari kita coba buka Visual Studio Code kita untuk kita melihat satu file itu di mana, picker 4. Nah, print segment segf message. Nah, di sini ada folder win. You won, print you won. Oke, di sini ada function win untuk ngeprint si flag kita. Mainnya dia akan buat segaf itu ke exiting. Instead the out unsigned integer value, enter the address in hex to jump to, excluding the 0x. Oke, jadi dia mau tahu kita di function win. Nah, jadi dia diberitahukannya kita mau lompat kemana nih, dia bilang. Yuk, input ini, terus dia manggil void. Oh, dia manggil foo sama dengan void x dari value. Oke, jadi hexa dibanding sama dia x nya itu sebagai bentuk hexa yang kita akan memanggil fungsi di hexa file ini. Oke, kalau kita bisa memberikan hex address dari si win function, kita bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, bagaimana kita lihat programnya di NC nya, coba kita running dan enter the address 123456778. Seg for trigger exiting. Oke, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Your input di sini. Nah, kita harus tahu di function si win-nya. Gimana kita supaya tahu function win ini ada di address mana pada memori? Kita harus copy si programnya, karena kita harus dapatkan programnya. Di sini saya coba clear. Untuk ngereadnya itu saya sepertinya butuh SSH ke server saya yang ke box saya yang menggunakan Kali Linux. Oke. Nah, di sini saya sudah menggunakan Kali Linux. Saya coba cd ke desktop dan listing di sini ada binary exploit dan saya coba clear. Dan di sini saya coba untuk nge-get satu the program source code di sini, dan saya coba binary-nya saya coba copy link address dan saya download di sini picker 4. Nah, ketika saya ada di picker 4, saya coba ls, apakah dia sudah ls la. Picker 4 belum bisa diexecute. Nah, jadi kita coba chmod plus x picker si pickernya tadi supaya kita bisa execute pickernya bagaimana. 123456778. Nah, input is trigger. Oke. Nah,
Bagaimana kita supaya tahu fungsi si win itu ada di sini gitu? Kita ada bermacam cara sih. Salah satunya mungkin kita bisa menggunakan EDB, GDB, si pickle-nya. Nah di sini info register kita coba break di win. Nah di sini kita dapat sih ini addressnya. Jadi kalau kita mau coba itu, saya coba bikin satu di sini, katakanlah flag.txt, flag.md. Nah di sini mungkin saya bisa kasih address hex win function. Nah ini dia. Nah ini saya coba exit. Saya juga bisa menggunakan yang namanya read elf dengan penggunaan dari melihat yang ada simbol. Jadi kita bisa min s display symbol tables. Oke, nah read elf min s dari si picker-nya tadi. Nah, kita akan bisa, misalnya ini saya coba grab win. Nah di sini ada ini addressnya win function. Di sini statusnya dia sebagai function dan sebagai win dengan addressnya ini. Nah kalau kita samakan tadi, manakah yang benar? Nah sepertinya kalau untuk si ini, karena dia lebih menggunakan GDB, ini mungkin lebih karena mengarahkan ke library saya gitu. Sementara ini read elf ini dia lebih menggunakan library yang si filenya. Nah saya sih lebih prefer yang mana, nanti kita coba lihat. Ini by GDB dan ini by apa namanya ya, si read elf. Nah jadi kita coba lihat mana yang ini, coba kita pakai yang si ini. Mungkin kita bisa run picker, addressnya ini you won, you input ini dan you won cannot open file. Cannot open file itu terjadi karena di sini sih kita dapat ya you won, berarti kita sudah menjalani di sini f open flag. Jika ftpr 0 dia cannot open file. Nah sebenarnya kalau kita sudah ada di sini, kita bikin flag.txt, misalnya echo Hanky Ludwig, kita echo ke flag.txt dan kita coba jalankan. Tadi kita coba dapatinnya ini, si ini addressnya ini, apakah Hanky Ludwig tercatat? Oke. Nah, di sini kita coba flagnya dapat, jadi pakai yang ini sih bisa. Nah gimana kalau kita menggunakan yang satu lagi ya, yang pakai read elf tadi ini, apakah kecatat juga? Nah di sini juga sama ya, jadi sepertinya 40 12 9 A6 dan LSB nya ini ya, lower bit ini enggak terlalu signifikan ya, jadi tidak terlalu mempengaruhi. Kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan ini. Nah coba kita jalankan dia di servernya. Nah di sini kita punya 5 menit lagi waktunya, dan kita coba clear dan kita pastikan di sini
Nah, kita mau jam kemana? Kita coba pakai yang DB dan kita dapat ini, you won't never jump to user. Oke, to user supplied. Oke, ini bagus sih perintahnya, jangan melompat ke mana tempat user yang supply gitu, yang kita dapat input dari user gitu. Nah, ini kita dapat flagnya. Oke, dan kita coba save. Coba kita jalankan yang dari read elf. Tetap juga ya dapat sama, jadi kita dapat ini dan dapat pakai ini juga kita dapat. Jadi 0x 40 12 and 19. Oke, nah kita coba submit kan. Flag kita ini dikerjakan oleh beberapa orang. Apakah ini yang kita bisa dapatkan? Oke, saya kira cukup di sini saja. Kita sudah menyelesaikan 4 misi tadi ya, yang buffer overflow 0, to sum, dan apa aja tadi ya. Kita coba exit dan kita coba ls. Tadi di sini ada 2 dan sekarang kita sudah ada 6 jadi 4 ya, yang buffer overflow, pickle, local target, dan to sum. Kita menyelesaikannya ada 4. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe, karena kita masih banyak misi yang harus kita selesaikan untuk pelajaran-pelajaran kita. Oke, sampai jumpa kembali.